Perihal tagihan Anda, kami anggap Anda sudah tidak kooperatif dalam menanggapi pesan kami. Data Anda adalah jaminan ketika Anda tidak membayarkan. Saya tidak ada urusan jika data Anda dipakai pihak lain. Jika Anda ingin melindungi data Anda, bayarkan tagihan paling lambat besok jam 11.40 WIB. Jika Anda tidak membayar, saya anggap Anda setuju untuk dijual datanya ke pihak lain. Anjing apa tidak ini? Kampret apa tidak? Gimana nggak caci maki yang keluar gitu loh. Gimana kita merasakan pinjol itu bermanfaat sementara pola penagihannya saja seperti ini. Di mana OJK? Di mana AFPI? Tidak bisa menyelidik ini. Berhenti Anda menjadi orang OJK gitu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB, gimana kabar Anda hari ini gitu loh. Saya berharapnya teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita masih diguncang dengan chat WhatsApp, telepon dan lain sebagainya. Pokoknya semangat Anda jangan sampai pudar. Oke. Saya mau bahas kali ini ada yang menarik dari pinjol-pinjol yang ada di Indonesia. Yang mana katanya dia mau menyebarkan data sampai menjual data-data nasabah. Ya. Dan Anda catat ya, aplikasi-aplikasi pinjol seperti ini, dan tolong semuanya kasih efek jera. Kapan perlu Anda berhenti semuanya membayar. Sebarkan juga video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semuanya yang ada di luar sana masih dengan ketakutan dan kebingungan. Kalau Anda mendapatkan ancaman seperti ini juga, nanti saya munculkan dan Anda boleh simain. Dan apa yang harus Anda lakukan buat kedepannya, Anda boleh diam dulu di sini sejenak gitu loh, menonton video ini sampai habis dan nanti sebarkan ya ke teman-teman yang lainnya. Tapi sebelumnya buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena supportan dan dukungan Anda menjadikan saya ini lebih semangat lagi, biar lebih gigih lagi gitu loh, memberikan motivasi dan edukasi buat teman-temanku semuanya yang ada di YouTube Solusi Hutang MB. Silahkan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini. Mudah-mudahan itu menjadi amal juga bagi Anda ya, karena dengan Anda mensupport, itu paling tidak YouTube merekomendasikan video ini kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dan secara tidak langsung Anda telah membatasi terjadinya tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan dengan mengakhiri hidup salah satunya gitu ya. Oke, ini ada email dari pinjol yang mana katanya mereka ingin menyebarkan data, bahkan sampai ingin menjual data-data Anda. Ya, dan saya ingat selalu ya, podcast di akhir 2023 kemarin dari Bapak Akbar Faisal, bahkan dari Bapak Henrikus yang mantan direktur di bagian fintech yang ada di OJK, beliau menyampaikan seperti ini. Pinjol ilegal itu menambang data. Pinjol ilegal itu tujuannya bukan memberikan Anda pinjaman, tapi lebih mengumpulkan data-data yang ada. Ya, itu poin yang pertama. Poin yang keduanya adalah pinjol legal dan ilegal ada saling keterkaitan. Berarti kalau ada pinjol ilegal yang melakukan penambangan data, kemungkinan data itu juga dimiliki oleh pinjol legal. Nyatanya kita juga selalu membuktikan hal ini dengan cara apa? Teman-teman meminjam di pinjol legal, satu pinjol legal yang Anda pinjam, cair, tidak cair, dana ada ke Anda atau dana tidak ada ke Anda, promosi dari pinjol ilegal selalu masuk ke sarana pribadi Anda melalui telepon. Ya, baik itu SMS, WhatsApp, bahkan panggilan telepon secara langsung yang dilakukan oleh robot. Itu menandakan ada saling keterkaitan antara pinjol legal dan ilegal. Dan saya sudah bahas dari beberapa tahun yang lalu, satu pinjol legal ada 5 pinjol ilegal di bawahnya. Itu baru perkiraan saja. Faktanya nanti mungkin bisa lebih. Ya, yang jelas ada keterkaitan antara pinjol legal dan ilegal. Benar atau tidak dari teman-teman semuanya? Siapa yang pernah mengajukan pinjaman tapi ditolak, sementara promosi link-link sampah dari pinjol ilegal selalu masuk kepada handphone Anda? Isi di kolom komentar. Kira-kira Anda waktu itu mengajukan di pinjol mana? Ya.
Ingat-ingat lagi, pinjol-pinjol legalnya kira-kira dari pinjol mana gitu Anda mengajukannya. Habis itu masuklah promosi-promosi sampah itu. Ya, itu menandakan mereka saling keterikatan. Jadi pinjol legal sengaja menggilir data Anda kepada pinjol ilegal atau sebaliknya. Karena yang satu berstatus legal, yang 10 statusnya ilegal, mereka di satu perusahaan, tempat penyimpanan data mereka sama. Sehingga link itu bebas masuk kepada Anda. Itu kelicikan dari pinjol yang ada di Indonesia yang tidak tercover masalahnya oleh OJK. Oke? Ini ada pertanyaan dari follower juga yang ada di Instagram. Yang mana dia bertanya, "Selamat pagi Pak Medi, saya berapa hari ini dapat email ancaman, harus gimana ya?" Oke, kita lihat dulu. Oh ini, penjualan data online. Ini emailnya dari El Chapo Escobar. Yang jelas emailnya email fake aja ini, nggak email originalnya gitu ya. "Perihal tagihan kau ini jelasnya gimana? Mau saya sebarkan datamu atau saya jual datamu saja ke pihak lain? Atau kau lakukan pembayaran secepatnya? Kalau ditanya itu jawab anjing." Kurang ajar nggak kira-kira sama Anda? Tapi ya, asal Anda tahu, pinjol yang tidak pernah menyebutkan nama aplikasi dalam menagih, ini adalah pinjol legal. Ya, saya berani jamin itu. Kenapa? Karena pinjol ilegal setiap kali menagih selalu menyebutkan nama aplikasi karena dia statusnya ilegal. Kalau dia tidak menyebutkan nama aplikasi, orang tidak tahu itu dari pinjol mana. Ya, dan lagian pinjol ilegal tidak ada yang dia takuti. Tidak ada yang dia cemasi. Ya. Dia mau diblokir OJK, silahkan. Selama ini pemblokiran dari OJK cuma namanya aja. Ini dilakukan oleh pinjol legal resmi oleh OJK. Anda lihat di sebelah ini. Ya, itu pinjol legal dan resmi dari OJK. Kenapa dia tidak menyebutkan nama aplikasi? Ada yang dia takuti. Dia takut Anda melaporkan hal ini kepada otoritas jasa keuangan. Dan untuk nasabah, saya yakin Anda tahu ini dilakukan oleh pinjol mana. Ya, Anda pasti paham. Anda galbainya di mana? Di pinjol apa per hari ini? Ya, itu sudah dipastikan dan sudah jelas itu adalah pinjol yang Anda pinjam. Itu pinjol legal. Kalau Anda sudah tahu, berhenti membayar selamanya. Tidak ada hanya sekarang, selamanya berhenti membayar. Dilarang menagih menggunakan ancaman, dilarang menagih mempermalukan, dilarang menagih menggunakan fisik, tekanan fisik maupun verbal. Mereka melanggar hal itu, berhenti selamanya. Anda catat semuanya. Siapa yang pernah mendapatkan chat WhatsApp seperti ini dan Anda tahu dari pinjol mana, catat nama aplikasinya, berhenti membayar. Ya, kapan perlu share ke media Anda masing-masing, sebutkan nama aplikasinya di bawah itu. Yang melihat dan yang membaca, kalau terjebak di aplikasi yang sama, ikut sertakan berhenti juga membayar. Ya, kalau memang Anda pengen pinjol ini hilang di Indonesia. Kalau enggak, ancaman-ancaman sampah seperti ini selalu dipakai oleh debt collector yang tidak ada otaknya sama sekali. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Nggak ada cerita takut, kita sudah berganti tahun. Nggak ada yang perlu Anda takutin. Selama tahun 2023, rasa saya sudah cukup ketakutan Anda. Jangan bawa lagi ketakutan Anda di 2024. Anda harus lawan semua ini. Ya, catat nama aplikasinya, berhenti membayar. Itu yang mau saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Nggak ada cerita, bang sebar data bang, bang DC datang bang, buang semua itu. Sekarang mau atau tidak untuk berhenti bayar? Ketik di dalam kolom komentar. Mau apa tidak? Tahu apa tidak nama aplikasinya yang selalu mengkomentari, yang mengirim email seperti ini? Ya, Anda isi di dalam kolom komentar, sebarkan kepada yang lain, Anda buka di dalam publik ini. Ya, biar tahu. Kalau enggak ini akan dipakai selalu. Judulnya aja, penjualan data online. Judulnya. Jadi maksudnya apa? Terang-terangan. Tapi sayangnya ada sebuah ketakutan yang tersimpan di sini. Mereka tidak berani menyebutkan nama aplikasi, berarti ada hal yang mereka takutkan. Ada hal yang mereka sembunyikan. Mereka ambil ini pesan buta. Kalau hal ini Anda laporkan kepada OJK, OJK mengkambing hitamkan pinjol ilegal.
Padahal real ini adalah pinjol legal resmi dari OJK. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Dan habis itu lagi ada lagi ini, dia bilangin peringatan terakhir, masih dengan email yang sama. Masih dengan email yang sama. Peringatan terakhir masih dengan email El Chapo Escobar. Perihal tagihan Anda, kami anggap Anda sudah tidak kooperatif dalam menanggapi pesan kami. Data Anda adalah jaminan ketika Anda tidak membayarkan. Saya tidak ada urusan jika data Anda dipakai pihak lain. Jika Anda ingin melindungi data Anda, bayarkan tagihannya paling lambat besok jam 11.40 WIB. Jika Anda tidak membayar, saya anggap Anda setuju untuk dijual datanya ke pihak lain. Anjing apa tidak ini? Kampret apa tidak? Gimana nggak caci maki yang keluar gitu loh. Gimana kita merasakan pinjol itu bermanfaat sementara pola penagihannya saja seperti ini? Di mana OJK? Di mana AFPI? Tidak bisa menyelidik ini. Berhenti Anda menjadi orang OJK gitu loh. Ya, semua fasilitas lengkap, komplit. Ketika orang melaporkan, laporan Anda tidak valid, laporan Anda tidak lengkap, tidak memenuhi bukti. Sekarang bukan buktinya yang tidak terpenuhi. Anda mau atau tidak melakukan pemrosesan terhadap hal ini. Ya, bagaimana pendapat Anda tentang OJK kalau dia mengetahui hal ini? Sebenarnya OJK tahu, OJK mendapatkan, tapi OJK pura-pura tidak tahu. AFPI apalagi? Ya, orang semuanya berkecimpung pemilik pinjol di dalam itu. Apapun permasalahan dari pinjol mereka masing-masing pasti akan diredam. Ya, saya bacakan lagi sekali lagi. Anda boleh lihat di sebelah saya. Perihal tagihan Anda, kami anggap Anda sudah tidak kooperatif dalam menanggapi pesan kami. Data Anda adalah jaminan ketika Anda tidak membayarkan. Saya tidak ada urusan jika data Anda dipakai pihak lain. Jika Anda ingin melindungi data Anda, bayarkan tagihan paling lambat besok jam 11.40 WIB. Jika Anda tidak membayar, saya anggap Anda setuju untuk dijual datanya ke pihak lain. Saya anggap setuju datanya dijual ke pihak lain. Ya, dia bilangin di atas. Tidak membayar, saya tidak ada urusan jika data Anda dipakai pihak lain. Gimana Anda tidak ada urusan? Orang Anda yang menjual. Anda catat ini baik-baik. Apabila terjadi nanti, ya, mana tahu teman-teman pernah diancam dengan hal seperti ini, dan terjadi di kemudian hari, Anda tidak meminjam, tiba-tiba ada tagihan atas nama Anda, ini menjadi bukti bagi Anda. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Dan saya yakin Anda sudah paham pinjol-pinjol mana aja yang melakukan hal-hal seperti ini terhadap Anda, dan Anda catat nama aplikasinya berhenti membayar. Tidak ada cerita lain. Meskipun dia legal, resmi, terserah. Yang penting Anda tahu nama aplikasinya, berhenti membayar. Sejauh ini, 2 email yang dia kirim tidak menyebutkan nama aplikasi. Dan untuk debetur juga nggak perlu panik dan stres. Karena dia melakukan penagihan terhadap diri Anda dengan penuh rasa takut. Dengan penuh rasa kecemasan. Ya, cuman yang perlu Anda ingat, kalau Anda tahu Anda jatuh tempo di pinjol mana per hari ini, itu harus Anda catat dan Anda harus berhenti membayar. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Apakah Anda juga mendapatkan ancaman-ancamannya sama seperti ini? Kira-kira dari pinjol mana? Isi di kolom komentar. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Buroni. Wassalam.